Kali ini, kita akan menceritakan seorang sopir taksi berbentuk walrus yang menjalani rutinitasnya tanpa pernah menyadari bahwa setiap penumpang yang ia temui sedang menariknya masuk ke dalam sebuah misteri besar. Satu gadis menghilang, desas-desus mulai menyebar, dan setiap percakapan di kursi belakang justru membuka lebih banyak rahasia daripada jawaban. Semakin dalam ia terlibat, semakin jelas bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar jujur, termasuk dirinya sendiri. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan Odokawa, seorang sopir taksi berwujud walrus yang terbangun dari mimpi buruknya. Radio di dalam mobilnya masih menyala, menyiarkan berita tentang hilangnya seorang siswi SMA. Tanpa banyak bicara, ia kembali bekerja mencari penumpang. Di perjalanan, Odokawa menjemput seorang mahasiswa kudanil bernama Kabasawa, pemuda yang terobsesi ingin viral di media sosial. Sementara Kabasawa memamerkan contoh-contoh postingan viral, Odokawa hanya menanggapinya dingin, menyarankan agar ia membuat sesuatu yang orisinal. Namun Kabasawa tak peduli. Tiba-tiba ia minta foto bersama dan langsung mengunggahnya dengan caption yang aneh. Tak lama kemudian, taksi Odokawa dihentikan dua polisi kembar, Koshiro dan Kenshiro. Kenshiro menanyakan apakah Odokawa pernah bertemu Dobu. Odokawa balik bertanya, bukankah dia temanmu? Tetapi Kenshiro langsung menyangkal. Kabasawa turun dari taksi, namun ponselnya tertinggal. Ia meminta Odokawa mengecek apakah unggahannya sudah viral. Saat Odokawa melihatnya, ada sesuatu yang janggal. Foto itu menangkap sosok Dobu. Keesokan harinya, di rumah, Odokawa berbicara dengan seseorang di dalam kamarnya. Sebelum pergi ke klinik, ia hanya berkata, "Kalau mau pergi, pergilah." Di klinik, ia diperiksa karena sulit tidur, namun sesi itu berubah menjadi perdebatan kecil dengan Dr. Goriki, seekor gorila yang membuat perawat alpaka bernama Shirakawa ikut kesal. Ketika Odokawa keluar klinik, Kenshiro sudah menunggunya. Ia memeriksa taksi Odokawa karena diduga berkaitan dengan kasus siswi SMA yang hilang. Ia juga mengambil data dashcam, namun memperingatkan Odokawa untuk tidak melapor pada polisi lain. Di sebuah bar milik Taeko Harada, seekor kanguru, tampak Kakihana, kera putih tua yang bekerja sebagai cleaning service. Ia sibuk mencari pasangan lewat aplikasi kencan, bahkan berbohong soal penghasilannya. Tak lama, Dr. Goriki datang. Namun obrolan mereka terhenti ketika Goriki mendapat laporan bahwa 6.000 pil di kliniknya hilang, dan orang yang bertugas saat itu adalah Shirakawa. Di tempat lain, Dobu terlihat berjalan membawa payung. Ia bertemu Kenshiro yang tanpa ragu menyerahkan dashcam milik Odokawa kepadanya. Di sebuah sauna, Odokawa bercerita kepada Kakihana kalau dirinya sudah saling bertukar nomor dengan Shirakawa. Tapi Kakihana meragukan, jangan-jangan Shirakawa hanya ingin memanfaatkan taksi gratis dari Odokawa. Odokawa menyangkal kalau Shirakawa hanya ingin menemui untuk pergi bersama. Saat hendak pergi untuk pulang, mereka berada di ruang ganti. Kakihana diam-diam memotret Odokawa sebagai bahan lelucon untuk dikirimkan kepada Taeko Harada. Tiba-tiba, ponsel Kakihana mendapat notifikasi dari aplikasi kencan. Ia mendapat pesan dari seekor kucing betina bernama Shihu. Kakihana pun langsung jatuh cinta setelah melihat kecantikannya. Di tempat lain, sebuah grup idol bernama Mystery Kiss mengadakan meet and greet setelah konser. Acara tersebut dihadiri oleh seekor sigung, salah satu penggemar berat Mystery Kiss bernama Imai. Ia pun foto bersama. Nikaido sebagai vokalis grup idol mengatakan kepada Imai kalau penontonnya semakin sepi. Lalu Imai menyarankan supaya dua anggota lainnya yaitu Shiho dan Mitsuya agar melepaskan topeng. Nikaido menjawab jika hal itu adalah syarat prosedur.
Setelah acara selesai, Yamamoto menyuruh Shiho dan Mitsuya untuk menjual sisa merchandise di pinggir jalan. Di saat Shiho dan Mitsuya berjualan merchandise di pinggir jalan, Yamamoto dan Nikaido membicarakan tentang perkembangan grup idol di dalam gedung. Di sela-sela obrolan mereka, Yamamoto mendapat telepon panggilan. Dalam obrolan teleponnya, Yamamoto disuruh untuk mencari kamera dashcam dari salah seorang sopir taksi. Saat keluar dari acara, Imai menghentikan sebuah taksi yang ternyata milik Odokawa. Imai mencoba menawar tarif taksi, namun Odokawa menolak. Imai mengatakan kalau uangnya sedang sekarat. Mau tidak mau, Odokawa akhirnya menerimanya. Sebelum turun dari taksi, Imai meminta nomor keberuntungan untuk undian lotre. Odokawa mengeluarkan foto yang diambil Kakihana di sauna, membacakan angka dari deretan loker. Odokawa terkejut ternyata Imai masih punya uang untuk membeli lotre. Sebelum Odokawa lanjut pergi, ia mendapat 2 penumpang baru, seekor kuda dan babi hutan. Mereka berdua membicarakan kegiatan di luar kerja. Mendengar percakapan mereka berdua, Odokawa mengenali suara mereka, yang biasa Odokawa dengar lewat radio. Mereka berdua adalah duo komedian Homo sapiens, si babi hutan bernama Shibagaki dan yang kuda bernama Baba. Tak lama kemudian, mereka berdua turun dari taksi. Namun tiba-tiba, Dobu masuk dan langsung menodongkan pistolnya. Dalam keheningan yang mencekam, ponsel Odokawa menerima pesan dari Shirakawa untuk bertemu di sebuah taman. Beberapa waktu sebelumnya, Kuroda, seorang yakuza, meminta Dobu mencari Odokawa dan mendapatkan informasi tentang kasus hilangnya siswi SMA yang kasusnya sudah ditutup. Cerita kembali ke Odokawa dan Dobu. Dobu berusaha memaksa Odokawa untuk membantunya agar melapor kepadanya jika ada yang mencari kamera dashboard. Apabila Odokawa menolak, maka Dobu akan membunuhnya. Ketika Dobu sedang berbicara, Odokawa diam-diam menghidupkan sinyal SOS. Dobu lanjut bercerita. Ia mendapat perintah dari bosnya untuk menemukan gadis yang hilang itu, karena ia adalah putri dari bos mafia. Berdasarkan SD card dari kamera dashboard, Odokawa adalah orang terakhir yang terlihat bersama gadis tersebut. Dobu juga menegaskan bahwa dirinya hanya bekerja sama dengan Kenshiro, si kakak dari duo polisi kembar, sementara adiknya Koshiro tidak tahu apa-apa. Dobu menduga semua kejadian ini ada kaitannya dengan Yano yang merupakan junior Dobu. Karena persaingan di antara mereka, Yano menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan lebih banyak uang dan berusaha menjatuhkan reputasinya di hadapan Kuroda. Karena itulah, Dobu ingin menjatuhkan Yano terlebih dahulu dengan membongkar rencananya. Ia harus bekerja diam-diam tanpa sepengetahuan Kuroda sampai ia mengumpulkan cukup bukti. Mendengar cerita tersebut, Odokawa tiba-tiba menolak untuk membantunya. Dobu langsung menodongkan pistolnya, namun di belakang sudah ada mobil polisi yang mengikuti taksi Odokawa. Dobu mulai panik, namun sayangnya yang datang adalah Kenshiro dan malah mengabaikannya. Kenshiro menyuruh Odokawa untuk mematikan sinyal SOS karena itu mengganggu. Odokawa akhirnya setuju membantu Dobu setelah Dobu mengancam keselamatan Shirakawa. Setelah Dobu pergi, terlihat bahwa kabel kamera dashcam sudah terputus, menandakan percakapan mereka tidak terekam. Kemudian, Dobu pergi ke sebuah taman untuk mengubur pistolnya. Dalam perjalanan menemui Shirakawa, Odokawa hampir menabrak Tanaka, membuat ponsel Tanaka jatuh ke selokan. Setelah bertemu dengan Shirakawa, Odokawa menyuruhnya untuk tidak berteman lagi dengannya, karena ia sedang diincar oleh orang berbahaya. Shirakawa menyuruhnya untuk tidak khawatir, lalu ia menunjuk kemampuan capoeiranya. Odokawa memperingatkan kalau pertemuannya bisa menjadi bahaya, namun Shirakawa tidak peduli. Ia bisa melindungi dirinya sendiri. Shirakawa mengatakan kalau berada di sisinya ia merasa nyaman.
Di malam hari, dalam keadaan mabuk, kaki Hana menerima pesan dari Shiho untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Kaki Hana akhirnya bertemu dengan Shiho yang bersikap ramah dan sopan kepadanya. Saat mereka hendak pergi, mereka diam-diam diikuti oleh Yamamoto dan Sekiguchi. Adegan beralih kepada Tanaka. Ia terlihat berlari dengan kondisi berantakan. Ia kemudian mulai menceritakan masa lalunya. Ketika masih kelas 3 SD, wali kelasnya sangat sensitif dengan kesenjangan sosial. Para siswa tidak boleh memakai barang mahal, namun hal itu tidak berlaku dengan alat tulis, sehingga menjadikan para siswa untuk mengoleksi penghapus. Siapa yang memiliki penghapus paling langka, maka dialah yang populer. Tanaka yang merasa tidak memiliki apapun mencoba untuk mengikuti tren tersebut agar menjadi populer. Namun hal itu membuatnya malah fokus bersaing dengan salah satu murid bernama Sato. Sato bisa mendapatkan penghapus langka dengan mudah karena kedua orang tuanya sering melakukan perjalanan dinas. Sementara Tanaka hanya memiliki satu penghapus langka berbentuk burung dodo yang diberikan oleh kerabatnya dari luar negeri. Tanaka sangat menyukai burung. Ia meminta kepada ayahnya untuk dibelikan burung. Ia pun dibelikan burung oleh ayahnya karena harganya murah dan diberi nama Maru. Sementara kakaknya dibelikan komputer gaming yang mahal. Di sekolah, Sato terlihat memamerkan penghapusnya yang baru. Hal itu membuat Tanaka kesal karena ia hanya bisa mengoleksi satu penghapusnya. Saat kelas komputer, tiba-tiba ia menemukan situs lelang yang menjual penghapus Donraku super langka. Hanya ada satu di dunia. Secara diam-diam, ia membuat akun dan menggunakan kartu kredit ayahnya. Tanaka diam-diam menggunakan komputer kakaknya untuk mulai menawar dengan harga 3.000 yen. Namun sayang, di hari berikutnya ternyata ada orang lain yang terus-menerus menawar dengan harga lebih tinggi. Saat ia mulai putus asa, kakaknya tiba-tiba pulang dalam keadaan panik. Ia pun mencoba menawar hingga harga 100.000 yen. Setelah ia mengirimkan alamat, ternyata penghapus tersebut tak pernah datang. Dalam keadaan kecewa, teman-temannya sudah tidak tertarik dengan penghapus. Di rumah, Tanaka dipukuli oleh ayahnya yang sangat marah. Bertahun-tahun kemudian, Tanaka bekerja di sebuah perusahaan, menjalani hidup dengan normal, sampai akhirnya ia menemukan sebuah game bernama Zoden. Pemain harus bersaing mengumpulkan hewan untuk menjadi peringkat dunia. Awalnya, Tanaka hanya bermain dengan gratis, hingga akhirnya ia mengeluarkan uang untuk mendapatkan hewan super langka, yaitu burung dodo. Saat ia mencoba melihat peringkat pertama, ia terkejut dengan nama Ditch 11, karena nama itu yang membuatnya sudah tertipu di masa lalunya. Rasa ingin balas dendamnya muncul. Ia pun menjadi terobsesi hingga mengisolasi diri di tempat kerja selama 4 tahun dan sudah menghabiskan banyak uang. Pada suatu malam, akhirnya Tanaka berhasil mendapatkan burung dodo, hewan super langka. Ia pun sangat bahagia. Akhirnya, perjuangannya selama ini berhasil. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, ada sebuah taksi milik Odokawa hampir menabrak dirinya, yang membuat ponselnya terjatuh ke dalam selokan. Tanaka mencoba untuk memperbaikinya, namun sayang, hewan yang sudah lama ia nantikan hilang begitu saja. Dalam keputusasaan, ia pulang ke rumah dan mendapati burungnya sudah mati. Saat pergi ke taman untuk menguburkan burungnya, ia menemukan sebuah pistol milik Dobu. Setelah menemukan pistol tersebut, ia berjalan di jalanan kota dengan tatapan kosong. Saat taksi Odokawa melewatinya, ia mengenali taksi tersebut dan mencoba mengejarnya. Dengan pistol di tangannya, ia pun ingin membalaskan dendam. Cerita berlanjut. Yamamoto menaiki taksi Odokawa karena ia harus menjemput para anggota Mystery Kiss untuk latihan di studio di Sasazuka. Yang pertama dijemput adalah Mitsuya. Di perjalanan, Mitsuya mengeluh terhadap Nikaido yang diperlakukan istimewa.
Yamamoto hanya bisa menyemangati Mitsuya untuk mengejar mimpinya di Tokyo. Selanjutnya, Yamamoto menjemput Shiho di sebuah pemandian. Setelah melihat Shiho, Odokawa merasa seperti pernah melihatnya. Shiho juga mengeluh, mungkin dirinya tidak pantas untuk menjadi idol. Ia merasa tidak menarik seperti Nikaido dan tidak sebagus seperti Mitsuya. Yamamoto tetap meyakinkannya. Saat perjalanan menuju kantor agensi, Yamamoto meminta kartu nama Odokawa untuk menjadi sopir taksi tetap mereka. Setelah memberikan kartu nama, Odokawa berkata, sekitar 2 minggu yang lalu, dirinya pernah mengantar gadis di kantor agensi Yamamoto. Yamamoto menduga gadis itu adalah Shiho, karena Odokawa sempat mengenalinya, tapi Odokawa mengatakan bukan dia. Setelah melihat kartu nama Odokawa, dengan wajah curiga, Yamamoto meminta semua data kamera dashcam-nya sebagai alat promosi. Dengan wajah ketakutan, Odokawa akan mempertimbangkan setelah mengurus masalah privasinya. Sementara itu, diam-diam, Tanaka membuntuti Odokawa, yang sebelumnya telah menyuruh Mitsuya untuk menaruh ponsel di mobil Odokawa agar bisa dilacak. Di malam hari, Odokawa bertemu Gouriki yang akan menutup sementara kliniknya karena stok obat berkurang akibat dicuri. Odokawa mencurigai Shirakawa sebagai pelakunya karena ia tahu Shirakawa mempunyai masalah keuangan dan sempat melihatnya bersama Dobu di sebuah gang. Namun Gouriki tidak mau untuk menuduhnya. Odokawa pamit untuk pergi karena ada janji dengan seseorang yang ternyata adalah Dobu. Dobu langsung bertanya apakah sudah ada orang yang menginginkan datanya. Namun sebelum menjawab, Odokawa ingin bertanya kalau Dobu memiliki hubungan dengan Shirakawa mengenai masalah pencurian obat. Dobu mengaku kalau semuanya itu memang benar, tetapi semua itu dilakukan karena Shirakawa memiliki hutang padanya. Awalnya, Odokawa menolak untuk menjawab pertanyaan Dobu, namun setelah diancam, akhirnya ia menjawab kalau orang yang meminta datanya adalah manajer Mystery Kiss. Dobu terkejut, ternyata Yano ikut campur dalam hal ini. Setelah menjawab pertanyaan Dobu, Odokawa menyuruh untuk menjauhinya. Di tempat lain, Shiho dan Kakihana makan malam di sebuah restoran mewah. Di hadapan Shiho, Kakihana berusaha untuk bersikap seperti orang kaya. Selama makan, Shiho sibuk dengan media sosialnya, kecuali ketika ia sedang mengamati seberapa kaya Kakihana. Ketika Kakihana ingin menembaknya, tiba-tiba Shiho menunjukkan berita di media sosial kalau ada orang yang menang lotre 1 miliar yen. Lalu ia menunjukkan video viral dari Kabasawa yang akan menangkap Dobu. Saat membayar makan malam, tanpa sengaja Kakihana menjatuhkan kwitansi pinjaman sebesar 100.000 yen demi berpura-pura menjadi orang kaya. Imai bertemu dengan Odokawa, dan dia berterima kasih kepada Odokawa berkat nomor lotre yang Odokawa berikan, ia memenangkan undian lotre sebesar 1 miliar yen. Sebagai tanda terima kasih, Imai ingin memberikan uang kepada Odokawa ataupun kerabatnya, namun Odokawa menolak. Akhirnya, Imai memutuskan untuk membawanya ke klub malam tempat Imai bekerja. Ia pun memberikan pelayanan gratis kepada Odokawa. Karena tidak terbiasa, Odokawa pergi ke toilet. Saat di dalam toilet, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang disebabkan oleh Tanaka dengan memakai topeng tengkorak. Suasana menjadi panik. Imai menemui Odokawa dan menyuruhnya untuk lari ke pintu belakang. Saat Tanaka ingin mengejar Odokawa, ia dihentikan oleh Shibagaki yang juga bekerja di klub tersebut. Tanaka langsung menembaknya, namun meleset. Setibanya di belakang, Odokawa mendapati taksinya sudah ditembak. Odokawa pulang ke rumah dan di sana sudah ada Shirakawa yang menunggu lama. Namun Odokawa mengabaikannya yang membuat Shirakawa berteriak. Odokawa lalu mengajaknya bicara di luar. Odokawa sempat marah setelah mengetahui semuanya tentang Shirakawa. Shirakawa mengakui hubungannya dengan Dobu. Ia tidak bisa menolak karena memiliki hutang pada Dobu. Shirakawa juga mengatakan kalau Dobu menyuruhnya untuk mendekati Odokawa
agar bisa menjadi sopir pelarian dalam perampokan bank. Dan ia tidak niat untuk menyerahkan Odokawa kepada Dobu. Lalu Odokawa menyuruh Shirakawa untuk meninggalkan Dobu dan akan berpura-pura membantunya. Kakihana terlihat meminjam uang lagi untuk mempertahankan kepura-puraannya menjadi orang kaya. Setelah menonton video Kabasawa bersama Odokawa, Dobu menduga bahwa penembak itu sedang mencari Odokawa. Dobu, yang mengenali pistol tersebut sebagai miliknya, menyadari bahwa Odokawa dalam masalah dan mengusulkan untuk bekerja sama. Sebagai gantinya, Dobu akan membantu Goriki membuka klinik dan melunasi hutang Shirakawa. Odokawa pun setuju. Dobu akan menangani penembak bertopeng itu saat Halloween, sementara Odokawa pergi ke Universitas Kabasawa untuk menangkapnya. Produser Baba menyarankan agar ia meninggalkan Shibagaki karena Baba kini sedang naik daun dan pasangannya hanya akan menjadi pecundang. Setelah produser pergi, Nikaido datang menemui Baba. Mereka berdua tampak sangat akrab. Shibagaki menelpon Baba untuk bertemu mendiskusikan materi, namun Baba mengungkapkan bahwa ia sangat sibuk dan mungkin tidak punya waktu. Shibagaki berjalan sendirian di jalan, tampak sedih sambil merenungkan hubungannya dengan Baba. Odokawa pergi ke kampus Kabasawa untuk menghentikan obsesinya mengejar Dobu. Setelah bertanya pada teman kampusnya, ternyata Kabasawa tidak datang ke kampus karena takut. Saat pulang ke rumah, Odokawa terkejut mendapati rumahnya ada yang menembak. Kakihana bersiap untuk pergi dengan membawa cincin untuk Shiho. Namun para rentenir sudah menunggu di depan pintu. Ia memutuskan bersembunyi di rumah. Odokawa pergi ke kantor polisi, dan di sana hanya ada Koshiro yang bertugas. Ia melaporkan penembakan di rumahnya dan meminta Koshiro untuk memeriksanya tanpa membawa kakaknya. Setelah Koshiro memeriksa, Odokawa bertanya kenapa dirinya ingin menjadi polisi. Koshiro menceritakan kalau dulu kedua orang tuanya meninggal akibat tabrak lari oleh sopir taksi. Karena itu, ia ingin menghukum kejahatan. Odokawa lalu memberitahu Koshiro jika kakaknya bekerja sama dengan Dobu. Awalnya Koshiro meragukan hal tersebut, namun setelah Odokawa menjelaskan semuanya tentang persaingan antara Dobu dan Yano, rencana Dobu merampok bank, serta kerjasama rahasianya dengan Dobu, Koshiro mulai sedikit percaya. Setelah itu, Koshiro meminta untuk memeriksa lagi seisi ruangan rumah Odokawa. Koshiro hampir membuka kamar Odokawa, namun tiba-tiba ia mendapat laporan penemuan mayat di dermaga. Koshiro langsung pergi dan memberikan nomor teleponnya pada Odokawa. Shirakawa menemui Goriki untuk meminta maaf atas semua hal yang sudah terjadi mengenai hubungannya dengan Dobu. Sebagai gantinya, Goriki meminta pada Shirakawa untuk membantu mengobati Odokawa. Setelah para rentenir pergi, Kakihana langsung menemui Shiho di dermaga, namun ia malah disergap oleh Sekiguchi dan Yamamoto, lalu dibawa pergi. Pada malam Halloween, Odokawa berada di Shibuya untuk menemui Dobu. Namun, ia menabrak pengendara otopet dan langsung dimarahi oleh pengendara tersebut dengan gaya rapper, serta menyuruh Odokawa meminta maaf. Odokawa pun meminta maaf padanya. Pengendara tersebut ternyata adalah Yano. Odokawa menemui Dobu yang terpaksa memakai topeng tengkorak. Dobu bertanya, apakah Odokawa sudah menemukan pria bertopeng tengkorak? Odokawa mengaku kesulitan menemukannya, karena ia perlu pernah melihat wajah seseorang terlebih dahulu sebelum dapat mengenalinya. Saat berjalan di tengah kerumunan, Odokawa dan Dobu melihat seseorang yang berpakaian seperti pria bertopeng, lalu mengejarnya. Dobu menyerangnya, namun itu hanyalah seorang cosplayer. Odokawa kemudian melihat Kabasawa sedang merekam kejadian tersebut. Mereka mengejarnya, namun kehilangan jejaknya di tengah kerumunan orang. Yano mengatur pertemuan dengan Yamamoto sebelum pergi ke sebuah gudang bersama Sekiguchi, serta siap menjalankan bisnis gelap dengan Kakihana yang sudah diikat.
Yano akhirnya menyadari bahwa kaki Hana hanyalah seorang petugas kebersihan yang miskin. Kaki Hana bertanya pada Yano, apakah Shiho baik-baik saja? Yano menjawab kalau Shiho adalah orang yang ia suruh untuk mendekatinya, lalu memeras uangnya hingga habis. Setelah Dobu dan Odokawa menyusun rencana baru, tiba-tiba Yamamoto menelpon, meminta dijemput bersama salah satu anggota Misteri Kiss. Dobu yang juga mendengarkan percakapan mereka, menawarkan diri untuk bersembunyi di bagasi agar bisa menguping pembicaraan Yamamoto yang mungkin mengenai masalah dashcam. Namun Odokawa menolaknya karena terlalu beresiko. Akhirnya Dobu meminta pada Odokawa untuk menawarkan data itu seharga 1 miliar yen kepada Yamamoto. Odokawa menjemput Yamamoto dan Shiho lalu diminta mengantar ke dermaga. Odokawa mengamati Shiho seolah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Ketika Yamamoto meminta data dashcam, Odokawa menuntut 1 miliar yen, membuat Yamamoto terkejut. Odokawa mengatakan bahwa ada seseorang yang akan membayarnya 900 juta yen. Yamamoto mempertimbangkan tawaran itu dan akan mendiskusikannya dengan seseorang. Saat berjalan di luar gudang, Odokawa melihat otopet Yano. Lalu Gouriki bertanya lewat pesan apakah ia bisa menebak foto kaki Hana dari arah belakang, serta mengajaknya ke Yamabiko. Shirakawa dan Gouriki terkejut setelah mengetahui jawaban Odokawa yang tepat dalam hitungan detik dari pesan yang dikirim Gouriki. Setelah mengetahui jawaban Odokawa, Gouriki menduga Odokawa mengidap sinestesia. Lalu Gouriki menceritakan pengalaman pertamanya bertemu Odokawa. Ia terkejut saat Odokawa mengetahui dirinya dokter hanya lewat obrolan. Namun Odokawa saat itu mengaku kalau dirinya memiliki kekuatan psikis dan bisa melihat jiwa. Saat di Yamabiko, Gouriki memberikan pertanyaan pada Odokawa untuk mengetesnya, dengan menyuruhnya menebak tulisan dan foto Shirakawa yang matanya tertutup. Kembali di gudang, Yamamoto memberitahu Sekiguchi bahwa ada seseorang yang ingin membeli data dashcam dari Odokawa seharga 900 juta yen. Yamamoto menjelaskan bahwa ia sangat membutuhkan data itu karena laporan berita terbaru, namun Sekiguchi memarahinya. Yamamoto mencoba menjelaskan bahwa Misteri Kiss akan segera mendapat banyak uang, dan ada seorang penggemar yang terobsesi dengan mereka dan baru saja memenangkan 1 miliar yen dari lotre. Sekiguchi meragukannya, tetapi Yano menyimpulkan bahwa Dobu kemungkinan adalah pihak yang menawar 900 juta yen, dan ia berencana merampok penggemar kaya itu. Yano ingin menunggu rencana Dobu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap kaki Hana. Di apartemen Dobu, Odokawa menanyakan rencana Dobu berikutnya. Dobu mengatakan ia akan merampok bank. Diam-diam, Odokawa merekam percakapan Dobu. Dobu melanjutkan rencananya. Ia akan merampok uang yang telah dimenangkan Imai, dan ia mengaku sudah menyuap pegawai bank untuk mendapatkan informasi tersebut, serta telah bekerja sama dengan seorang polisi yaitu Kenshiro. Odokawa menelpon Imai dan akan menjemputnya. Sambil menunggu Imai, Odokawa mengirim rekaman percakapan Dobu kepada Koshiro. Setelah Imai masuk, Odokawa memberitahukan jika ada penjahat yang mengincar uangnya akibat postingan internet yang ia unggah. Odokawa menyarankan agar Imai pindah tempat tinggal serta mengubah postingannya. Ketika Imai mengatakan sebuah kalimat, musim semi akhirnya datang untuk Misteri Kiss, tiba-tiba Odokawa teringat ucapan kaki Hana tentang kencan barunya dan menyadari bahwa kaki Hana ternyata berkencan dengan Shiho yang berhubungan dengan kelompok Yano. Koshiro menelpon Odokawa. Ia menyangkal kalau kakaknya bekerja sama dengan Dobu. Setelah mengetahui rekaman yang dikirim Odokawa, Odokawa mengatakan ingin menyelamatkan temannya yang diculik di dermaga Shibagura, lalu Koshiro ingin membantunya. Namun, Odokawa menolak dan menyuruhnya untuk menunggu saja. Sambil menunggu Dobu untuk ikut ke dermaga, Odokawa mengirim pesan kepada Kabasawa bahwa Dobu akan berada di dermaga Shibagura dalam 1 jam. Odokawa mengatakan ia akan pergi ke dermaga Shibagura.
Dobu terkejut karena itu adalah markas Yano. Ia menjelaskan wanita yang berkencan dengan kaki Hana adalah wanita yang bersama Yamamoto yaitu Shiho, dan kaki Hana menghilang pada saat yang pas dengan Yamamoto dan Shiho yang pergi ke dermaga. Dobu menolak ikut campur karena memang itu adalah pekerjaan Yano. Tiba-tiba sebuah mobil van yang dikendarai pria bertopeng yaitu Tanaka membuntuti lalu menembak taksi Odokawa. Kejar-kejaran pun terjadi. Odokawa selamat setelah hampir menabrak kucing dan memutarbalikkan mobilnya lalu kabur. Setelah sampai dermaga dan membuka pintu gudang, tiba-tiba Segikuchi menyerang. Dobu bertarung dengan Segikuchi untuk memberikan waktu pada Odokawa menyelamatkan kaki Hana dan membawa kabur dengan taksinya. Pertarungan dimenangkan oleh Dobu. Saat Dobu hendak pergi, tiba-tiba ia ditembak oleh seseorang, serta ada Kabasawa yang merekamnya dan mengatakan berhasil menangkap Dobu. Namun justru dirinya lah yang tertangkap Dobu. Sambil berlutut dan menangis, Kabasawa melakukan semua ini karena ingin perhatian, namun malah menjadi membenci dirinya sendiri. Dobu malah menasehatinya untuk mencari mentor yang bisa dipercaya dan berusaha menerima diri sendiri. Kabasawa menerima nasihatnya, namun sebelum ia pergi, Dobu memintanya menebus semua perbuatannya. Odokawa membawa kaki Hana ke klinik Gouriki. Gouriki bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan Odokawa? Odokawa menjawab, jika dirinya akan menangkap Dobu dan menyeret seluruh organisasinya. Gouriki menyuruhnya untuk berhenti melakukan hal berbahaya, dan mengenai Shirakawa, ia hanyalah korban yang diperalat Dobu. Setelah itu, Odokawa melihat video klarifikasi yang diunggah Kabasawa. Ia akan menghapus semua akunnya dan mengatakan kalau Dobu tidak melakukan apapun dalam hal ini. Setelah Kabasawa melakukan klarifikasi, Dobu langsung membuang ponselnya ke laut. Gouriki pergi ke rumah Odokawa, namun di sana ia hanya bertemu dengan pemilik kontrakan. Gouriki memperkenalkan diri, lalu mereka berdua mengobrol bersama. Pemilik kontrakan mengatakan Odokawa ingin pindah karena tidak ingin menimbulkan masalah. Pemilik kontrakan juga mengatakan kalau dirinya adalah walinya Odokawa. Mereka berdua lanjut membicarakan tentang masa lalu Odokawa. Sampai pada akhirnya, Gouriki terkejut mendengar bahwa orang tua Odokawa sudah meninggal, karena yang Gouriki tahu dari Odokawa adalah orang tuanya itu menghilang. Yano memberitahu Sekiguchi tentang Dobu yang tertembak di bagian paha oleh orang yang mencuri senjatanya, dan menyuruh Sekiguchi mendeklarasikan perang pada Dobu. Sekiguchi lalu menunjukkan kepada Yano postingan baru dari Imai yang menyatakan bahwa ia berbohong soal memenangkan 1 miliar yen. Tetapi Yano cepat menyadari bahwa foto itu telah diedit dan memerintahkan Sekiguchi mencari tahu di mana Imai tinggal. Yamamoto kembali menemui Odokawa dan mendesaknya untuk memberikan data dashcam. Tetapi Odokawa menjelaskan, awalnya ia mendukung Yamamoto, namun ia mengetahui jika Shiho telah melakukan skema pemerasan bersamanya. Yamamoto memberikan penjelasannya sambil menuntun arah taksi bahwa ia akan meminta maaf pada kaki Hana. Lalu Odokawa mengajaknya bekerja sama untuk mengkhianati Yano dan akan memberikan data dashcamnya setelah semuanya berakhir. Setelah sampai di tempat kosong, Yamamoto langsung mencekik Odokawa. Tiba-tiba Shirakawa datang, melempar batu ke dalam taksi, serta memasang kuda-kuda capoeira. Setelah Yamamoto keluar, ia langsung dikalahkan oleh Shirakawa. Setelah kalah, Yamamoto meminta maaf pada Odokawa, dengan syarat ia harus mengkhianati Yano dan membiarkan dirinya tertangkap dalam perampokan 1 miliar. Yamamoto setuju setelah diancam akan membawanya ke polisi dengan kasus yang lebih berat. Di dalam taksi, Shirakawa menyuruh Odokawa berhenti melakukan hal berbahaya, namun Odokawa menolak dan ia bertekad untuk menghukum Dobu yang membuat hal tersebut menjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Saat mereka bertengkar, Odokawa mengingat kejadian ketika jendela taksinya dipecahkan. Setelah memeriksa bangku belakang, ia menemukan GPS yang dipasang pria bertopeng untuk melacaknya.
Ia pun mulai terpikirkan rencana menggunakan GPS tersebut. Sekiguchi melapor kepada Yano. Ia telah menemukan kediaman Imai melalui beberapa postingan Imai. Yano pun tampak senang dan memujinya. Sementara itu, Odokawa dan Dobu mulai menyusun rencana perampokan serta strategi melawan Yano. Setelah itu, Dobu menunjukkan foto dari data dashcam-nya dan menyuruhnya untuk menebak. Odokawa menebak gadis itu adalah gadis SMA yang hilang. Tebakannya salah, dan Dobu menyuruh untuk mengingat lagi. Akhirnya, Odokawa mengingatnya, gadis itu adalah anggota Misteri Kiss yang pernah ia antar. Odokawa mengkonfirmasi rencana perampokan dengan Yamamoto melalui telepon, di mana ia akan membuat Yano mengetahui uang palsu itu dan memanggil polisi. Ia kemudian mengunjungi Imai di apartemen barunya dan memberitahu bahwa penjahat akan datang keesokan harinya untuk menculiknya. Ia berkata agar Imai tetap tenang dan mengikuti permintaan Yano, serta meyakinkannya bahwa ia akan diselamatkan. Goriki mendatangi sekolah lama Odokawa dan bertemu dengan kepala sekolah untuk mencari informasi tentang kecelakaan yang pernah dialami Odokawa. Berita tentang mayat yang ditemukan di dermaga telah teridentifikasi. Dia adalah Yuki Mitsuya, anggota Misteri Kiss, meskipun Odokawa tahu bahwa itu tidak benar. Nikaido mengenang audisi idol pertamanya di usia 16 tahun, di mana ia lolos bersama Shiho dan Mitsuya. Karena kecantikannya, Yamamoto menempatkan Nikaido di posisi tengah. Setelah 1,5 tahun berlatih, Misteri Kiss akhirnya tampil di konser pertama mereka. Dalam sebuah acara televisi, Nikaido merasa diejek oleh duo komedian Homo Sapiens. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Baba yang bersikap santai, membuat mereka akhirnya bertukar nomor. Waktu berlalu, Misteri Kiss mendapat kesempatan debut besar. Namun saat produser datang menilai latihan, posisi tengah justru diberikan kepada Mitsuya. Hal ini membuat Nikaido marah. Suatu malam, ia meminta Mitsuya datang ke kantor agensi dengan naik taksi yang akan ia bayar. Saat Nikaido tiba, Mitsuya telah tewas. Ketika Nikaido panik, Yamamoto muncul. Nikaido mengungkapkan pada Yamamoto, awalnya ia ingin meminta Mitsuya mundur, bahkan berniat membunuhnya bila menolak. Yamamoto mempercayai Rui dan masih mempertanyakan siapa yang membunuhnya. Yano dan Sekiguchi datang setelah dihubungi Yamamoto. Yano menduga Mitsuya tewas dicekik. Mereka membawa mayatnya ke dermaga, mengambil ponselnya agar tak bisa dilacak, lalu menenggelamkannya dengan pemberat. Beberapa hari kemudian, pengganti Mitsuya diperkenalkan, yaitu Sakura Wadagaki, namun tetap memakai nama Mitsuya. Yamamoto menjelaskan pada Shiho bahwa Mitsuya menghilang dan memintanya serta Wadagaki memakai masker agar perbedaan wajah tidak terlihat. Wadagaki senang karena nyaris lolos pada audisi sebelumnya. Karena ayah Mitsuya terkenal, laporan orang hilang tidak mencantumkan nama maupun profesinya. Namun Nikaido tetap cemas mengenai rekaman dashcam taksi yang ditumpangi Mitsuya pada hari itu. Yano mengetahui ayah Mitsuya terlibat kriminal dan berharap laporan itu dapat ditarik. Kecemasan Nikaido menjadi tenang ketika bersama Baba, hingga berita muncul bahwa tubuh Mitsuya ditemukan di dermaga. Menjelang konferensi pers, Yamamoto memberitahu Nikaido bahwa Odokawa mengingat wajah Mitsuya. Sementara itu, Goriki menemukan artikel lama tentang orang tua Odokawa yang diduga bunuh diri dan tenggelam bersama mobil mereka, meninggalkan Odokawa kecil sebagai satu-satunya yang selamat. Saat konferensi pers berlangsung, Yamamoto meminta maaf dan menyatakan Mitsuya dekat dengan fans, sehingga kemungkinan ia dibunuh oleh penggemarnya sendiri. Saat sedang menonton konferensi pers, Kenshiro menemui Odokawa dan berkata, ia akan membuntui Yano karena persembunyian mereka telah pindah. Odokawa bertanya tentang Koshiro. Kenshiro mengaku adiknya sudah lama tak masuk kerja.
Di tempat lain, Goriki mengunjungi dokter yang merawat Odokawa dulu dan mengetahui bahwa Odokawa mengalami kehilangan ingatan akibat kecelakaan, serta diberi buku harian sebagai terapi. Atas dasar persahabatan, ia meminta untuk melihat buku tersebut. Rencana perampokan dimulai saat koper berisi uang palsu dimuat ke dalam van Yano. Operasi Dobu berjalan lancar, hanya satu koper yang diperiksa karena Sekiguchi terburu-buru kembali ke markas. Sementara itu, Kenshiro mengikuti van tersebut ketika Dobu memindahkan 9 koper berisi uang asli ke mobilnya sendiri. Dobu kemudian bertemu Odokawa di area parkir, memberitahu lokasi rencana penahanan Yano. Diam-diam, Odokawa menanam alat penyadap pada van Dobu. Di sisi lain, Shofutei yang ternyata ayah Mitsuya menghubungi Kuroda untuk bertemu demi mengalihkan pikirannya. Van Yano dihentikan Kenshiro. Yano dan Sekiguchi menunjukkan koper itu sebagai uang lotre milik Imai, tapi Kenshiro menemukan bahwa koper lainnya berisi uang palsu. Ia menahan keduanya, membiarkan Imai pergi. Saat mereka lengah, Dobu mencuri van beserta koper berisi uang asli, membuat Yano dan Sekiguchi sadar bahwa Kenshiro bekerja sama dengan Dobu. Dobu menaruh koper itu di taksi Odokawa dan berniat mengambil dashcam. Ia mengancam Odokawa dan Shirakawa jika mencoba mengkhianatinya. Saat kembali ke area parkir, Tanaka yang mengikuti sinyal penyadap sudah menunggu. Dobu mengira pistol Tanaka kosong. Tanaka meminta Odokawa meminta maaf karena dulu menghancurkan ponselnya. Ketika Odokawa menunduk, penghapus Donraku Shofutei terjatuh. Tanaka menanyakan asal penghapus itu. Dobu mengaku pernah mendapatkannya dari Kuroda dan memberikannya kepada Shirakawa 15 tahun lalu. Tanaka lalu menyinggung akun Ditch 11 dari game Zuden. Setelah Odokawa mengeceknya sendiri, terungkap bahwa Ditch 11 adalah Dobu. Emosi memuncak dan Tanaka menembak Dobu dengan peluru terakhir sebelum kabur ketakutan. Dobu memohon dibawa ke dokter ilegal, tapi Odokawa mengambil kuncinya dan menyuruhnya ke rumah sakit biasa, menyebut ini sebagai balasannya. Ia menaruh kunci di bawah van, lalu menelpon Imai untuk mengambil uangnya. Namun sebelum ia pergi, Sekiguchi dan Yano menemukan Odokawa dan mengejarnya dengan mobil polisi. Di tempat lain, Koshiro menemukan Kenshiro yang babak belur. Ia memintanya membantu menangkap geng Yano meski Kenshiro mengingatkan bahwa ia juga bersalah. Koshiro kecewa mengetahui keterlibatan kakaknya lalu bertekad menangkapnya sekali untuk selamanya. Goriki berhasil mendapatkan Junna masa kecil Odokawa yang mengungkap masa lalunya. Saat kecil, Odokawa ingin bekerja di kebun binatang. Karena cemas terhadap manusia, membuatnya lebih bisa berhubungan dengan hewan. Ia sering dibuli di sekolah dan mengalami kekerasan dari ibunya yang frustrasi akibat suaminya yang jarang pulang. Meski begitu, ayahnya selalu memberinya hadiah dan mengajaknya ke kebun binatang, tempat favorit Odokawa. Kejar-kejaran mobil antara Odokawa, Sekiguchi, Yano, dan kakak beradik Daimon semakin memanas. Shirakawa yang melihat beritanya langsung menghubungi Goriki dan mereka menuju dermaga untuk menolong Odokawa. Dalam perjalanan, Goriki menjelaskan kondisi Odokawa. Ia mengalami agnosia visual akibat kerusakan otak yang membuatnya melihat manusia sebagai hewan. Kejar-kejaran berakhir di jembatan yang belum selesai. Sekiguchi dan Yano berhenti, namun Odokawa tidak sempat menghindar dan terjun ke laut. Uang hasil perampokan bertebaran dari bagasi. Potongan jurnal terakhir mengungkap kecelakaan masa kecil Odokawa yang membuatnya kehilangan ingatan dan mengubah cara ia memandang orang-orang. Shirakawa datang menyelamatkan Odokawa. Saat sadar di ambulans, Odokawa melihat Goriki dan Shirakawa sebagai manusia untuk pertama kalinya. Ia mengakui sudah tidak takut pada orang lain, meski masih malu di depan Shirakawa. Di rumah sakit, Koshiro menjenguk Dobu dan mengaku bahwa ia yang menembaknya saat di dermaga.
Ia juga siap menerima konsekuensi atas keterlibatan Kenshiro. Odokawa dan Shirakawa kemudian melihat berita penangkapan Nikaido atas pembunuhan Mitsuya, serta Yano, Sekiguchi, dan Yamamoto yang membantu membuang mayat. Imai datang mengembalikan uang di dalam taksi, dan Odokawa memutuskan memberikannya kepada Kuroda. Di sauna, Odokawa bertemu Kuroda yang menyatakan ingin pensiun dan menyesali kasus Mitsuya. Meskipun Kuroda melakukan banyak hal buruk, Odokawa mengakui ia juga telah membantu banyak orang. Odokawa memberikan uang itu agar Kuroda tetap bisa membantu anak-anak yatim. Saat pulang, Odokawa menyadari bahwa sesuatu di apartemennya selama ini hanyalah seekor kucing. Di tempat lain, Wadagaki memberitahu ibunya bahwa karirnya membaik setelah kasus Misteri Kiss. Namun ia mengingat kembali malam saat ia membunuh Mitsuya dan kini mencari taksi yang pernah ia tumpangi. Odokawa kemudian mendapat penumpang baru dan orang itu adalah Wadagaki.